Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam suatu perjalanan menyetir mobil keluar kota di daerah Eropa, aplikasi penunjuk jalan beberapa kali mengarahkan kami ke jalanan melalui desa-desa. Padahal saya ingin menggunakan jalan tol agar cepat. Saya pun mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi, dan baru menyadari bahwa jalan tol yang akan kami lalui ternyata mengalami kemacetan yang parah. Meskipun mata saya belum melihat adanya hambatan, tapi aplikasi itu sudah tahu karena adanya komunitas pengguna yang menginformasikan situasi lalu lintas. Itu sebabnya aplikasi itu kemudian menyarankan rute yang lain agar saya tidak terjebak kemacetan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini kita punya rencana yang brilian menurut pikiran kita. Dan sudah ada rancangan langkah-langkah mana yang akan kita tempuh. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita justru malah berbelok ke situasi yang tidak kita inginkan. Kita harus menjalani keadaan yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kita pun kemudian mengomel dan mengeluh saat menjalaninya. Tapi sadarkah kita, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan sedang menolong kita? Tuhan sudah tahu apa yang ada di depan kita, dan Tuhan membelokkan kita ke jalan yang lain, agar kita tidak mengalami suatu hambatan atau keadaan yang buruk di depan. Bagi saya pribadi, lebih enak menikmati indahnya pemandangan jalanan desa, daripada harus terhenti di tol karena macet. Kami bisa melihat suasana yang berbeda, dan mendapatkan pengalaman yang unik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat yang keempat tertulis, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada aku." Seperti sang pemazmur, seharusnya kerinduan kita adalah agar selalu berada dalam jalan-jalan Tuhan. Masa depan kita Tuhan yang tahu. Karena itu biarlah kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan tunduk kepada pimpinannya. Apa yang tidak kita mengerti saat ini, suatu saat akan kita mengerti oleh hikmat Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa tuntunan Tuhan begitu luar biasa, menghindarkan kita dari yang tidak baik, dan menolong kita untuk menjalani situasi dan keadaan yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita dalam menjalani kehidupan hendaknya, pertama, selalu berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita menjadi sandaran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Meskipun nampaknya sulit atau tidak sesuai dengan rencana kita, tuntunan Tuhan pasti selalu yang terbaik. Yang kedua, saudara, berdoa dan minta hikmat Tuhan agar kita bisa mengerti keadaan dan mengambil langkah-langkah seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, berserah selalu dalam arahan dan bimbingannya. Yang terpenting adalah kita selalu taat pada firman-Nya, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, saudara, bersyukurlah dan nikmatilah perjalanan dalam sukacita bersama Tuhan. Dan yang kelima, saudara, jalani hidup ini selalu dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun mungkin untuk sesaat kita merasa bukan yang terbaik, tapi percayalah, itulah yang terbaik. Dan itu pasti membawa kita kepada rencana Tuhan yang terindah. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu."
Biarlah ini menjadi sikap dan kerinduan kita, saudara, untuk selalu hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengalami berkat dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan. Dan malam hari ini kembali kami ada, sebagaimana kami adanya. Semua ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri setiap situasi dan keadaan yang Tuhan izinkan kami alami. Sebab di dalamnya kami percaya ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam jalan-jalan-Mu. Seringkali kami punya pikiran dan rencana-rencana yang kami anggap lebih baik, tapi kami sadar ya Tuhan, jalan-Mu adalah yang terbaik. Tolong kami untuk mengerti ya Roh Kudus, setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan lembutkan hati kami, supaya kami tidak memberontak terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tetapi kami dengan rela hati dan taat mengikuti pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah ketenangan dan sukacita, damai sejahtera bagi setiap hati yang sedang gelisah. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan-Mu Tuhan berikan bagi setiap yang mengalami pergumulan dan persoalan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.